Bapak Ibu sahabat Akela yang saya kasihi, saya sering dapat pertanyaan dari kalangan orang awam tentang aktivitas trading maupun investasi di pasar modal. Dan salah satu yang paling sering saya terima adalah mana lebih baik investasi atau trading di saham, indeks, komoditas, atau forex. Kemudian ada lagi cryptocurrency, di mana di atas semuanya itu masih ada lagi derivatif, yakni options, futures, option on futures, atau future options. Mengapa ada begitu banyak instrumen seperti itu? Nah, adakah di antara Bapak Ibu yang pernah punya pertanyaan yang mirip-mirip seperti ini? Ketahuilah Bapak Ibu, pertanyaan ini timbul seringkali karena Bapak Ibu Anda belum punya goal yang spesifik, goal yang jelas, tujuan yang spesifik. Karena jika Bapak Ibu punya tujuan yang spesifik yang hendak dicapai, maka ada instrumen yang cocok untuk tujuan tersebut, sementara kurang cocok untuk tujuan spesifik yang lainnya. Bapak Ibu, seperti apa itu? Yuk kita simak penjelasan saya melalui video kali ini segera sesudah yang satu ini. Nah, Bapak Ibu, hal nomor satu yang harus Bapak Ibu lakukan ketika akan memulai melakukan aktivitas trading ataupun investasi di pasar modal adalah menentukan goal Anda terlebih dahulu. Dan ketika saya bilang begini, selalu jawaban yang saya peroleh adalah, bukankah goalnya udah jelas? Hasilin profit kan? Kalau trading kan mau hasilin profit. Nah, Bapak Ibu, saya tahu ya mau hasilin profit. Tapi goal yang jelas itu adalah goal yang spesifik, yang detail, dan bukan yang umum seperti itu, Bapak Ibu. Analogi yang sama ini sering dan bisa kita temukan dalam dunia sehari-hari. Contohnya itu adalah sederhana, adalah seperti ini. Ya, Bapak Ibu lihat, ini adalah kamera yang saya pergunakan untuk membuat video ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah Canon EOS R. Saya sudah pakai ini bertahun-tahun ya, dan saya benar-benar jadi salah satu kamera favorit saya adalah yang satu ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini satu-satunya jenis kamera yang tersedia di pasaran? Kamera ini adalah kamera yang memiliki sensor full frame, merekam video dengan format C-Log sehingga saya bisa melakukan color grading pasca recording atau post processing. Ya. Nah, selain kamera full frame mirrorless yang saya pakai ini, ada lagi kamera dengan sensor yang lebih kecil atau sensor APS-C, yang ini 1,6 kali lebih kecil dari sensor full frame, sehingga bentuk dan ukurannya pun jauh lebih kecil dan jauh lebih ringan. Ini adalah EOS M200, yang kalau saya mau jalan-jalan dan saya mau nge-vlog Bapak Ibu, maka saya akan pakai kamera ini dan bukan pakai EOS R. Ya, kenapa? Karena kalau saya pakai kamera full frame yang jauh lebih besar dan berat buat nge-vlog, maka tangan saya lama-lama sebentar aja udah pegel Bapak Ibu. Oke? Nah, ada lagi kamera dengan bodi yang jauh lebih kecil, lensa fix serta waterproof, ya. Dan ini cocoknya dipakai buat merekam video pada saat misalnya saya lagi aktivitas air, Bapak Ibu, di air, misalnya lagi arung jeram sama teman-teman, sama keluarga, sama family, atau wisata air lainnya. Bapak Ibu, selain kamera ada begitu banyak lensa kayak begini, ini ada macam-macam, ada lensa zoom, ada lensa prime, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu coba lihat orang-orang ini apa yang dia lakukan. Ngapain sih harus pakai kamera dan lensa yang berat-berat kayak begini? Ya, bukankah sekarang kamera HP sudah pada canggih-canggih kayak begini? Bapak Ibu, ya, jawabnya adalah ada tujuan spesifik yang hendak dicapai yang tidak bisa dilakukan dengan hanya menggunakan kamera HP. Tiap-tiap kamera maupun lensa tersebut pada dasarnya hanyalah instrumen yang memang sejak awal didesain untuk tujuan spesifik tertentu. Bapak Ibu, itu tadi kamera. Ternyata mikrofon yang saya pakai ini itu juga banyak sekali macamnya Bapak Ibu. Ada dynamic microphones, ada condenser microphone. Condenser sendiri itu ada large diaphragm condenser, ada lagi yang small diaphragm condenser, belum lagi yang pola pattern-nya macam-macam. Ada yang cardioid pola pattern, ada hypercardioid pola pattern, atau supercardioid
pola pattern Bapak Ibu, lagi-lagi masing-masing ada tujuan spesifik yang hendak dicapai. Nah, karena itu Bapak Ibu, pertanyaan saya tidak ingin panjang lebar bahas soal kamera atau mikrofon karena video ini bukan tentang itu. Namun mari kita kembali lagi ke soal investasi ataupun trading. Sudahkah Bapak Ibu tahu tujuan spesifik yang hendak Anda capai? Nah, untuk memudahkan, saya mengelompokkan tujuan spesifik saya ini ya, menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah saya sebut saja golongan A, yaitu ini adalah investasi jangka panjang, Bapak Ibu. Oke, investasi jangka panjang ini berarti kita buy and hold, beli saham, kemudian di hold sampai long term, sampai lebih dari 1 tahun, Bapak Ibu. Nah, itu namanya investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua itu adalah ada juga yang masuk pasar modal, tujuannya adalah prioritas pertamanya menghasilkan income bulanan atau penghasilan bulanan. Pak Hari sekarang ini work from home, saya ingin menggantikan atau ingin menambah penghasilan bulanan, misalnya begitu ya. Terus kemudian ada lagi yang mau trading jangka pendek hingga menengah, atau seringkali kita kenal dengan istilah swing trade atau momentum trading. Dan yang terakhir itu adalah day trading. Day trading itu artinya open position sama close pada hari yang sama. Anda open buy dan sell close pada hari yang sama, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk masing-masing tujuan ini, itu ada instrumen yang paling cocok untuk mencapai tujuan spesifik tersebut. Mari kita mulai dari yang pertama, yakni adalah investasi jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, perhatikan, instrumen yang paling tepat untuk ini itu adalah non-leverage instrumen atau instrumen investasi tanpa leverage, nggak ada leverage-nya. Anda punya duit 10 juta, berarti cuma bisa beli barang ini ya 10 juta juga. Dan itu adalah yang pertama, saham, Bapak Ibu. Saham perusahaan atau emiten ya. Namun perhatikan Bapak Ibu, ada begitu banyak saham dan karena itu Bapak Ibu perlu melengkapi skill dan knowledge Bapak Ibu dengan berbagai hal sehubungan dengan stock picking, pilih sahamnya, serta valuasi nilai intrinsik emiten yang Anda mau beli atau Anda mau invest. Nah, sehubungan dengan itu, instrumen yang kedua ini buat saya ini jauh lebih menarik karena di sini tidak diperlukan lagi kemampuan stock picking. Ya, nama instrumennya adalah ETF, singkatan dari Exchange Traded Fund. Ini pada dasarnya semacam reksadana yang diperjualbelikan layaknya selembar saham di bursa saham. Bapak Ibu, ETF yang saya maksudkan itu adalah SPY ETF, yakni suatu portfolio atau kumpulan saham yang berisikan 500 saham unggulan bursa saham Amerika yang tergabung di indeks S&P 500. Saya sudah pernah menjelaskan tentang ETF ini pada video yang satu ini ya, yang ada di atas ini. Jika Bapak Ibu tertarik tentang SPY ETF ini, ya, Bapak Ibu silahkan nonton video tersebut. Dan khusus bagi Bapak Ibu yang membutuhkan investasi syariah, Bapak Ibu, berita baiknya adalah ada satu lembaga atau institusi yang menyaring 500 saham unggulan ini, dipilih saham-saham yang comply terhadap syariah. Jadi hanya 500 saham unggulan itu dipilih yang comply terhadap syariah. Lahirlah ada 214 saham S&P 500 yang syariah compliance, Bapak Ibu. Dan itu dikumpulkan dalam sebuah ETF namanya Halal, tikernya Halal. Saya juga pernah
bikin video tentang halal ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan cari di sini ya, di video ini ya, ada di channel ini juga. Nah, Bapak Ibu, ini adalah untuk goal investasi jangka panjang ya, Bapak Ibu. Bagaimana dengan yang berikutnya sekarang ya? Yang berikutnya itu adalah untuk membangun penghasilan bulanan, Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Khusus yang satu ini berarti prioritas utama Bapak Ibu adalah trading dengan peluang atau kemungkinan berhasil yang setinggi mungkin. Nah, berbeda dengan instrumen lainnya seperti saham ataupun forex yang memiliki kemungkinan profit atau loss yang simetris. Jadi kemungkinan untungnya 50%, kemungkinan ruginya juga 50% atau 50-50. Maka option adalah satu-satunya instrumen yang memiliki distribusi kemungkinan profit atau loss asimetris, Bapak Ibu. Ya. Jadi tergantung posisi Anda sebagai option buyer atau option seller, ya, kemungkinan profit Bapak Ibu itu tidak 50-50 Bapak Ibu. Nah, khusus bagi Bapak Ibu yang memilih menjadi option seller, strateginya namanya option selling strategy, maka Bapak Ibu Anda bisa melakukan suatu posisi trading yang memberikan kemungkinan untuk profit atau profit probability of profit bahkan hingga di atas 90%. Dan itu bisa ditunjukkan pada software trading platform yang Bapak Ibu pakai. Nah, karena itu Bapak Ibu tidak ada instrumen yang lebih tepat untuk tujuan ini ketimbang option selling strategy di bursa option Amerika yang resmi, ya, yakni adalah CBOE, Chicago Board Option Exchange, atau CME, Chicago Mercantile Exchange Globex, ya, CME Globex. Nah, sebagai option seller, Bapak Ibu, Anda tidak perlu memprediksi secara akurat, secara tepat suatu aset akan bergerak naik atau turun. Secara statistik, lagi-lagi tingkat kemungkinan profit atau probability of profit Bapak Ibu bisa ditunjukkan langsung melalui trading platform broker yang Bapak Ibu pakai. Ya, nah ini yang kedua. Ya, kita udah bahas investasi jangka panjang, penghasilan membangun penghasilan bulanan. Yang ketiga sekarang, Bapak Ibu, tujuan spesifik yang ketiga itu adalah trading jangka pendek hingga menengah. Nah, khusus yang satu ini ya dikenal dengan sebutan swing trader atau momentum trading. Ya, mari kita lihat. Bapak Ibu, Anda bisa menggunakan saham dengan volatilitas tinggi dengan rata-rata volatilitas harian 3-5%, atau bila mana Anda membutuhkan leverage, Bapak Ibu Anda juga bisa menggunakan option buying strategy. Ya, jadi high volatile stock dengan volatilitas rata-rata harian itu 3-5% seharinya, atau Bapak Ibu bila membutuhkan leverage Anda bisa menggunakan US options dengan menggunakan option buying strategy. Nah, akan tetapi Bapak Ibu ya, pilihan favorit saya untuk yang satu ini itu sesungguhnya adalah yang satu ini namanya Contract for Difference atau CFD. Nah, saya pernah memberikan penjelasan mengenai CFD pada video yang satu ini. Ya, dan bagi Bapak Ibu yang ingin tahu penjelasan seperti apa itu CFD, maka semoga video yang satu ini, yang di atas ini, bisa memberikan gambaran awal yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, selanjutnya kita sudah bahas tujuan spesifik pertama, investasi jangka panjang, kemudian penghasilan bulanan, kemudian trading jangka pendek sampai menengah. Yang terakhir itu adalah day trading. Ya, Bapak Ibu, seperti apa ini? Khusus untuk yang satu ini, karena rentang waktu Bapak Ibu itu terbatas sekali, ya, cuman kurang dari sehari. Ya, karena disebut day trade itu apabila Bapak Ibu open position dan close position pada hari yang sama. Jadi kalau Anda open buy, maka close sell pada hari yang sama. Atau kalau Anda short sell, berarti Anda open sell dan close buy pada hari yang sama juga, Bapak Ibu. Nah, untuk yang satu ini, ya,
Bapak Ibu, khusus saham dan CBOE stock options ada pembatasan pattern day trader di mana Bapak Ibu Anda hanya bisa trading day trade untuk saham dan CBOE options itu hanya sebanyak 3 kali dalam seminggu atau 5 hari kerja. Bila mana account Bapak Ibu kurang dari 25.000 US dollar. Itu sebabnya ya. Sesungguhnya untuk yang satu ini instrumen yang paling cocok sebetulnya adalah apa? Adalah commodity futures, forex dan CFD. Kenapa? Karena ketiganya ini tidak ada urusan PDT ya. PDT itu hanya berlaku untuk saham dan CBOE options, Bapak Ibu, CBOE based option. Jadi option yang diperdagangkan di Chicago Board Option Exchange. Nah, itu tadi berarti Bapak Ibu bisa lihat masing-masing tujuan spesifik ini ada instrumen satu-satu yang memang lebih cocok untuk tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ya, karena itu Bapak Ibu tentukan dulu tujuan spesifik Bapak Ibu mau apa. Ya, bagaimana kalau misalnya tujuannya kombinasi dari lebih dari 2 ini, Pak Hari, saya tujuan A ya, B ya, C juga gitu. Boleh Bapak Ibu. Tapi perhatikan untuk masing-masing tujuan yang hendak dicapai ada instrumen yang memang cocok untuk itu. Ya. Nah, saya Bapak Ibu ini sudah memberikan pelatihan investasi saham dan derivatif ini sejak tahun 2004. Ya. Dan sebagian besar orang awam yang saya jumpai ketika saya bertanya tentang tujuan spesifiknya, kebanyakan tidak bisa menjawab tujuan spesifik yang hendak dicapai. Nah, mirip sekali seperti bertahun-tahun yang lalu saya belum kenal kamera, saya belum kenal fotografi, video apalagi. Yang jelas saya mau berangkat liburan bersama dengan keluarga dan saya butuh beli kamera. Apa yang saya lakukan? Saya pergi ke toko kamera, saya tanya ya sama si penjualnya ya, dan penjualnya tanya sama saya. Ya, memang tujuannya mau cari kamera apa? Kata dia bilang. Dan karena saya tidak tahu apa-apa, maka jawab saya itu adalah saya bilang, "Anu koh, pokoknya yang angsal jebret hasilnya bagus." Nah, itu ya yang saya butuhkan. Dan ya, si penjual langsung tersenyum dan langsung menawarkan kepada saya itu adalah point and shoot kamera atau kamera pocket. Ya. Dan saya hanya bisa manggut-manggut aja alias ikut-ikutan. Bapak Ibu, pendapatnya si penjual. Nah, itu tadi soal kamera, nggak masalah. Kalau saya ternyata salah beli, itu nggak masalah masih Bapak Ibu. Namun bagaimana kalau ini urusannya kita bicara investasi atau trading yang jelas-jelas ada risiko duitnya Bapak Ibu. Ya, hal pantang yang Bapak Ibu lakukan itu adalah ikut-ikutan teman atau saudara yang ngajakin Bapak Ibu untuk investasi pada suatu sistem yang pokoknya duduk manis, dapat duit tanpa perlu tahu seperti apa proses kerjanya, tanpa perlu tahu risikonya seperti apa. Dan yang lebih bikin khawatir lagi itu adalah ada begitu banyak orang yang ketika trading dia sama sekali tidak tahu legalitas perusahaan broker yang dipakai, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menyimpan uang Anda atau membeli suatu reksadana, maka Anda akan melakukannya melalui bank. Ketika Anda membuka rekening bank, perlukah mengetahui kredibilitas bank yang Anda pakai? Bagaimana dengan memilih perusahaan broker forex atau komoditi? Tahukah Anda, Bapak Ibu, tiap tahun itu ada ratusan, saya ulangi ratusan broker forex yang terdeteksi sebagai scam. Izinkan saya bertanya satu hal sederhana sekali. Bagaimana perasaan Anda jika Anda menyimpan uang pada satu bank yang lokasinya itu adalah ternyata pada satu pulau kecil dan alamat kantornya hanyalah sebuah PO Box di pulau tersebut, Bapak Ibu? Apakah malamnya Anda bisa tidur nyenyak, simpen duit di broker seperti itu?
Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begini? Ya, karena ada begitu banyak fakta. Ya, ada orang yang tanya ke saya, Pak Hari, ini saya ditawarin investasi bla 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 macam-macam, ya. Cuma duduk manis Pak Hari, tiap hari dapat duit, ya, dapat untung. Nah, mungkin memang performa selama ini bagus, saya tidak ada masalah dengan trading system yang dipakai. Namun yang saya mau tanya itu adalah perizinan dan alamat perusahaan ternyata terletak pada sebuah pulau yang Anda gampang sekali cari di Google Map aja ketemu. Namanya Republik Vanuatu, Bapak Ibu. Ini dia. Ada di manakah ini? Lokasi ini ada di jauh sebelah timur Pulau Papua. Oke. Bapak Ibu bisa lihat ini ya, sebelah timur Papua Nugini. Ada lagi yang begini, ya, dia lokasi dan perizinannya ada di Saint Vincent and the Grenadines. Ini adalah sebuah pulau yang terletak di kawasan Karibia, Bapak Ibu, Laut Karibia ini, ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada Jamaika, ada Haiti, ada Republik Dominika, Bapak Ibu. Tuh ada Puerto Rico, BVI, British Virgin Island, Anguilla atau Angola, ya, dan itu dia Saint Vincent and the Grenadines, ya. Nah, kemudian ini ada Panama di sini. Nah, ini adalah di kawasan Laut Karibia, Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada lagi, ya, salah satu tempat yang paling sering juga dipakai oleh broker, ya, forex itu adalah Pulau Mauritius. Dan Mauritius ini terletak pada sebelah timur benua Afrika, ya, lebih tepatnya sebelah timur Pulau Madagaskar. Anda pernah nonton filmnya nggak ya, Madagaskar, Bapak Ibu? Tuh dia Madagaskar, tuh Pulau Madagaskar. Nah, ini adalah Mauritius. Bapak Ibu harap jangan salah paham. Saya tidak ada masalah sama sekali dengan negara-negara tersebut. Namun, Bapak Ibu mesti tahu bahwa ini adalah negara-negara yang dikenal dengan sebutan free tax zones. Dan jika Bapak Ibu teliti alamat perusahaannya, maka yang muncul adalah PO Box atau virtual office, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bisakah Bapak Ibu tidur nyenyak malam hari bila Bapak Ibu menyimpan uang pada sebuah perusahaan yang alamatnya virtual office, Bapak Ibu? Nah, itu semua pilihan masing-masing ya, Bapak Ibu. Namun kalau saya akan lebih memilih keluar usaha sedikit terlebih dahulu untuk mempelajari detailnya sebelum memutuskan untuk memasukkan uang saya pada salah satu perusahaan broker atau sekuritas seperti ini. Nah, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan saya mengenai bagaimana menggunakan instrumen investasi atau trading yang tepat untuk tujuan spesifik tertentu yang hendak Bapak Ibu capai. Semoga bermanfaat. Sukses selalu dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.